Oh, mulai ya Mas. Oke. Mas, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Mas Erik. Iya. Hari ini kita tuh ngobrol-ngobrol tentang Mas Erik. Tentang apa jenenge salah satu kelebihannya jenengan, keistimewaan jenengan yang pertama itu masalah bab ya mulai Mediumisasi. yo. Ngomong babi masalahnya mediumisasi. Mediumisasi iki basa umumnya apa ya? Apa ya, Mas? Apa nih? Mediumisasi apa? Mediator. Mediumisasi ini salah satu proses bagaimana seseorang itu atau panjenengan itu memasukkan sesuatu gitu Mas ya artinya. Nek pada tataran wong umum kuwi sampean merasa dirasuki atau meh kesurupan tapi disengaja disurupkan gitu Mas ya. Nek jenengan piye nek definisi mediumisasi piye? Nek nek saya sendiri ya, menurut saya sendiri itu kalau saya dimasukkan langsung sama orangnya itu agak sulit. Tapi kalau memasukkan sendiri bisa. Oh malah ngono Mas ya. Iya. Jadi nek artinya nek jenengan nek orang-orang kan biasanya nek pengen di mediumisasi jadi medium itu ada salah satu tokoh anggapan sesepuh atau gurune atau pemukane sing menarik energi itu yang dari luar itu dimasukkan ke mediumnya jenengan. Tan itu nek jenengan menurut tambah susah ya Mas ya. Tambah susah. Nambah susah ya. Tapi kalau menurut saya itu ya beda orang beda. Orang aja. Tapi nek jenengan dhewe nek selama ini jenengan sebagai pelaku mediumisasi jenengan merumangsa nambah luwe enak nek sampean anu dhewe Narik sendiri. narik sendiri. Tapi sebenarnya ketika jenengan narik itu sebenarnya sing ditarik sapa to Mas? Ya misal kayak apa? Narik misal penghuni daerah mana gitu seperti Punden apa? Daerah pundennya siapa itu? Eyang Kudo Kardono. Umpamane gitu. Niku kita tawasul kepada beliau, kirim doa, Heeh. kita izin Heeh. untuk apa? Tanya-tanya beliau, Heeh. kita memasukkan beliau ke tubuh saya. Tapi jenengan punya gambaran ora Mas atau memang sekedar wis tawasul wae seperti tadi? Atau sampean punya gambaran oh seperti ini wonge ngono enggak? Sebelumnya blank atau gak ono apa setelah masuk baru sadar orangnya kayak ini? Setelah apa? Masuk itu. Nah, berarti yang pertama kali ditawasul itu wujudnya nggak tahu sama bentuknya kayak apa nggak tahu ya? Belum tahu. Oh, Cuma apa? gitu. Cahaya putih. Masuk gitu Mas. Tapi sebenarnya nek jenengan dhewe butuh nek menjadi seorang mediumisasi butuh satu persiapan kok ora Mas? Enggak ya? Enggak butuh. Lah tapi maksudnya persiapan tuh dan jenengan kok iso dhewe piye dari mana Mas? Kok iso? Dipelajari atau tiba-tiba jenengan memang iso? Itu mempelajari. Iya Mas. Iya. Berarti menurut pendapatnya jenengan berarti setiap orang itu punya kemungkinan untuk bisa menjadi medium. Insya Menjadi Allah mediator bisa. ya. Tapi harus ada pembimbing. Harus ada pembimbing. Kalau nggak ada pembimbing takutnya tubuhnya seseorang itu dikuasai oleh Kekuatan itu, energi itu ya. ya itu nantinya takutnya apa nggak ada pembimbing takutnya nanti dikuasai takutnya apa Nggak iso sadar. nggak bisa sadar. Nah, tapi nek jenengan dhewe nek wis iso Mas, iso ngendhalekno itu. Bisa mengendalikan. Oh, berarti bisa saya keluarkan sendiri. Masuk kan ono syaratnya apa Mas? Nggak ada. Nek ngeluarno Kalau mengeluarkan ya langsung dikeluarkan. enggak ono koyo pertama tadi tawasul lalu enggak wis aku metu wis. Ya langsung keluarkan sendiri. Tapi kalau menurut saya sendiri mediumisasi itu nggak baik aslinya. Enggak baik, ya baik ini intim. Nggak baiknya itu bisa merusak kerohanian kita. Kerohanian nih Mas. Nggih. Gak badan jasadnya enggak. Enggak, kerohanian kita. Piye Mas apa yang membak ya? Terutama di hati sama di pikiran. Soalnya apa? Terbentur suatu energinya itu. Nah, kalau energinya bagus sih nggak apa-apa. Kalau energinya seperti kayak di kuburan-kuburan, nah pikirannya itu lama kelamaan kayak ada konslet
Ada ono anu Mas, ono bisikan-bisikan nanggukan. Ngono Mas, kerasa gitu. Seperti kayak di sana kayak badan kita itu tertarik ke sana, kok ingin ke sana ke sana. Soalnya saya punya teman juga, dia sering dibuat mediator sama gurunya gitu. Saya melihat dari badannya sama tubuhnya itu kayak tangannya itu rasa gerak-gerak sendiri, terus cara matanya itu kayak kayak beda ya. Artinya dia makin berarti kan dia juga selain mempengaruhi psikologi, dia juga mengaruhi fisiknya ya. Bisa ngantek kayak itu. Soalnya sarafnya kayak terganggu. Terganggu gitu. Tapi Mas Erik, jenengan Dewi sebenarnya punya nama lengkap sama Mas Erik? Erik Prastio Putra. Weh. Terus kok jenengan duwe pengalaman ini kiku sejak kapan Mas? Sejak tahun berapa ya? Maksudnya sejak kecil sama lu seneng dunia gini ya? Itu sejak SMA. Oh SMA malah? SMK. Oh nggak malah kok cilik ngono, kok seneng ngono gitu? Kalau SD itu pernah kesurupan ya SD itu. Oh iya. Sadar tapi Mas, kerasa Mas kita kesurupan? Ya kalau ada orang baca Quran itu nangis panas itu. Neng SD ini itu Mas ya? Di rumah itu. Oh iya. Tapi sebenarnya dari keluarga enggak ono Mas. Kok sampean duwe kesenangan ngene apakah ning keluarga bapak, mbak ya juga punya punya kebiasaan, punya tradisi ngono Mas. Seneng lagu, seneng tirakat, seneng anu. Dulu mbah saya itu beliau kan hafiz Quran. Oh, hafiz Quran. Terus mbah itu ya. Terus seneng lagu itu ya, Lek ya. Cuma terus jatuh ke anaknya itu, tapi ya bapak berarti bukan? Bukan, ibu. Oh, ke ibu malahan Mas. Terus. Cuma ibu nggak terlalu fokus begitu. Orangnya fokus untuk nyari uang. Akhirnya dari anaknya ibu itu yang ada dari saudara jenengan tok yang seneng ini Mas yo. Terus kok jenengan tiba-tiba waktu itu Mas, ceritanya piye kok duwe kok tiba-tiba aku kudu iso mediumisasi piye alasan piye? Itu penasaran, rasa penasaran. Penasaran piye? Apakah benar sih orang-orang ini dirasuki seperti hal kayak pocong, kuntilanak kok bisa dikendalikan sendiri, bener? Oh enggak sih, saya teliti, saya coba pelajari, ternyata ya memang bener sih. No gitu Mas. Jadi nek anggapane orang-orang iki permainan wae ngono piye Mas nek ana wong dipendapat koyo ngono? Enggak sih, menurutku itu bener kok. Masih bener, tapi walaupun memang tak pikir juga ono praktek orang-orang sing ngono etok-etok ono ora Mas? Berpura-pura ono ora Mas? Iya, ada juga. Iso kelihatan ora Mas selama sampean jadi mediumisasi, kayak wong kayak kayak apa jenis kesurupan palsu, kayak kesurupan tenanan, iso kelihatan ora Mas? Saka nampak luar men wong-wong men gak ketipu gitu. Itu biasanya ada kayak gerak-geriknya itu biasanya ada yang bisa ditambah-tambahin sendiri. Soalnya biasanya kalau orang mediumisasi 100% badannya itu dikendalikan oleh itu. Jadi nggak bisa dikendalikan sendiri, nggak bisa. Kalau masih dikendalikan sendiri itu berarti masih bisa mengendalikan dirinya, berarti 50% istilahnya, nggak bisa dikendalikan full. Tapi nggak sing bener ngono Mas, enggak. Maksudnya dia iso ben gak dikendalikan. Kok jenengan itu berarti badan sampean culne Mas. Tapi sampean kesadarannya kontrol, enggak. Saya kesadarannya saya kontrol. Kesadarannya tok, tapi badan sampean culne. Enggak tetep. Oh, berarti 50-50. Nggih. Oh. Lah sing bener berarti ngono Mas. Enggak kemudian enek kok sing sampai 100% akhirnya kan dia enggak. Kok wong sing kesurupan enggak iso dikendalikan. Itu biasanya itu kalau 100% itu orangnya dimasukkan sama gurunya itu langsung. Itu langsung 100%. Tapi nggak semua orang bisa dimasukkan begitu. Soalnya wadahnya orang sendiri-sendiri. Terusan selama ini jenengan iso menjadi mediumisasi kira-kira sampean
sampai meyakini makhluk itu piye Mas? Karena memang ada sih ya, di Al-Quran pun juga ada sih bab gaib. Oh gitu ya caranya. Kalau nggak percaya gaib ya berarti belum pernah menjalani. Nggih. Berarti artinya sebenarnya berarti di tempat-tempat tertentu itu berarti ada apa jenenge itu kekuatan-kekuatan itulah energi-energi itu ya sebenarnya bisa ditarik, dipanggil, kemudian bisa diajak dikomunikasi Mas ya. Tapi sistemnya mediumisasi ya. Tapi aslinya dewe-dewe iso koyo ngono Mas ya. Di setiap tempat yang sampean lihat iso ngono kabeh Mas. Iso dijak ngono Mas. Semua energi iso dijak. Bisa. Sampean masuk napa ora? Apa ono sing memberontak Mas? Cerita. Ada yang memberontak. Piye itu ceritanya kok iso ngantek memberontak alasannya? Soalnya kadang misal ya, Heeh. saya narik sosok apa kayak pocong, saya masukkan, terus saya lihat jenengan masih memberontak. Soalnya apa ya, bentrokan energi. Oh gitu. Heeh. Nek energi nek dhewe, energi dhewe, dia enggak iso memberontak Mas. Enggak. Misalnya kayak saya sama teman saya nggak ada pembimbing, dia nggak berontak, malah seneng. Oh. Kalau ada pembimbing biasanya berontak, kayak panasan gitu. Oh. Biasanya begitu. Soalnya saya pernah pas pertama kali itu di Jombang. Wih, rasanya piye Mas? Itu saya masukkan, saya belum fokus ya. Disuruh masukkan kodam Singolodro. Gitu. Nah, saya itu ngambilnya itu apa ya, kuntilanak. Jadi saya masukkan itu panasan gitu ya, berontak gitu. Terus akhirnya ditarik, disuruh fokus lagi, saya masukkan lagi, akhirnya bisa. Tapi selama pengalaman itu Lek, kau nggone sampean narik-narik untuk masukkan tubuh itu ono sing keberatan ora Mas? Maksudnya keberatan ini? Energi itu sampean bono, lha apa to Mas kok aku sampean ono apa ngene ono ora Mas? Atau dhek jenengan mau nambah ada sesuatu yang bisa disampaikan dhek nambah seneng ngono. Kalau yang energinya jelek-jelek itu tambah seneng. Udah nambah seneng Mas. Tambah seneng. Tapi ya kalau yang bagus-bagus itu lihat siapa yang manggil itu. Alasannya Mas? Soalnya dia itu apa ya, makomnya jauh lebih tinggi. Soko sing kene mediumnya ya Mas ya. Enggak, siapa? Nah, dia artinya beliaunya lebih tinggi, Iya. kene nariknya ya anggapan ya wis wong biasa ya kan. Itu. Terus dia menyampaikan apa Mas biasanya? Biasanya sesudah apa mediumisasi, terkadang ada sesuatu pesan-pesan lanjutan. Oh iya apa Mas? Kayak apa Mas? Yang dulu itu kayak apa ya, teman saya itu sering kerasukan itu. Itu saya dikasih disuruh bacakan surat apa, disuruh ke air itu, suruh untuk buat mandi. Surat apa? Ben apa Mas nek mandi ben arek iku gak sering-sering kesurupan. Gak kesurupan. Dek iku malah kadang entuk informasi baik itu saka ngono ki juga Mas ya. Terkadang ada yang bantu, terkadang ada yang enggak. Tapi nek sampean menurut sampean pribadi apakah tau Mas? Apa ya? Apa perlu semuanya di mediumisasi? Aslinya sih enggak perlu. Enggak perlu ya. Cuma kalau ada ya memang harus dipublikasikan ya enggak apa-apa. Tapi ini malah sesuatu yang perlu disampaikan ya. Tapi kalau nggak ada hanya untuk sekedar hiburan ya lebih baik jangan. Kasihan orang yang dibuat mediator. Kasihan orangnya, bukan kasihan itu energinya bukan. Bukan. Kadang nambah wonge ya. Bisa menipu juga yang ditarik itu. Menipu piye Mas? Memberikan informasi palsu. Makanya mesti ini nek menurut jenengan sebagai pelaku perlu hati-hati Mas ya untuk perlu hati-hati. Terkadang memberikan informasi palsu. Lah kira-kira nek ngecek piye Mas ben ngerti wi asli. Ya itu pembimbingnya itu. Pembimbingnya kalau dia benar-benar waskito, dia jeli.
kalau ini informasi palsu dan ini apa bukan yang asli bukan yang palsu apa yang palsu. Soalnya ada dua, terkadang misal ya narik Eyang Kudo Kardono yang asli bukan apa nggak datang, yang palsu itu yang mengaku-ngaku akhirnya Mas ya. Makanya di situ perlu kehati-hatian ya, sangat ekstra ya. Sangat ekstra. Yang lebih utama itu harusnya pembimbingnya harus lebih benar-benar waskita. Gitu. Nah kalau pembimbingnya hanya sekedar untuk hiburan semata ya langsung saja. Eman Mas ya, eman ya. Nah selama ini ketika Mas jenengan menjadi mediumisasi atau akan proses mediumisasi ono satu ritual tertentu ora Mas? Enggak ada. Enggak ono Mas ya. Tapi untuk sebagai penghormatan saja. Penghormatan kepada untuk apa? Beliau-beliaunya itu. Beliau, kita pakai dupa. Oh, dupa. Untuk sebagai penghormatan, menghormati beliau saja. Tapi mesti Mas, sampean narik tadi selain dupa, sampean juga mesti ngirim tawasul Mas. Iya, doa. Mesti ngirim doa untuk beliau-beliaunya. Pasti itu Mas. Pasti itu. Oh. Al-Fatihah pun juga cukup kirim ke beliau. Soalnya senang katanya. Bahkan bukan beliau-beliau saja, seperti bangsa kuntilanak, pocong, terkadang ada orang diikutin terus, itu terkadang dia itu minta doa. Soalnya saya pernah punya teman indigo juga, kadang dia itu sering diikutin kuntilanak. Saya tanya gini, oh namanya kuntilanak itu siapa? Nyain, oh namanya ini Mas. Terus langsung sampean tawasuli, kirim doa, langsung hilang kuntilanaknya. Seneng katanya. Oh gitu ya Mas. Soalnya apa masa lalunya si kuntilanak itu apa istilahnya ya buruk. Berarti artinya nek nggone masyarakat ngomong anu wae lah orang-orang yang anggapan saja orang-orang yang sudah ya walaupun energi itu mungkin orang-orang yang sudah meninggal atau anu, berarti doa itu memang benar-benar penting Mas. Penting, sangat ya, Mas, penting. Ya, itu ternyata mereka hanya sebenarnya sing iso nyampe ke mereka itu ternyata juga doa itu Mas ya. Sampean selama bisa merasakan itu ya Mas ya. Soalnya doa itu penyempurna. Bagi mereka itu penyempurna untuk oke yo. Terus Mas. Nek menurut jenengan dhewe sebenarnya apa to sing butuh nek sampeyan mau jadi mediumisasi, apa sing perlu sampean siapkan Mas? Di sampean pikiran. Artinya mediumisasi itu pikiran ya, kosong atau kosong pikirannya. Pikirannya tok Mas ya? Pikirannya tok kosong. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya sulit untuk mengosongkan pikiran ini. Tapi ya bisa saja Mas. Bisa ya. Mas Erik, lanjut meneh masalah bab ini Mas. Kira-kira ketika jenengan saat jadi mediumisasi atau pas kerasukan, kira-kira sebenarnya di badan jenengan ono Mas, kroso apa Mas? Itu dulu pas awal-awal mula pertama kali itu bagian tangan kanan kiri itu seperti linu-linu. Linu-linu Mas? Kayak lemes gitu. Kalau kata pembimbing saya itu memakai energi saya. Energi jenengan. Jadi dia menghisap energi jenengan. Tapi jenengan Mas, apa gak sampai efeknya itu koyo sawanan ngono enggak Mas? Setelah itu mungkin sisunya sampe kebayang-bayang terus ngono enggak? Itu tergantung orang ya. Tergantung orang ya. Kalau pikirannya bisa fokus insya Allah enggak. Tapi terkadang rata-rata biasanya seperti itu. Kayak sawanan gitu ya. Nah, terus saiki kalau ternyata ketika sampean jadi medium, energi masuk ke sana, itu jelas-jelas dia akan punya dampak terhadap badan, linu-linu, mungkin kayak gitu tulisan capek yang luar biasa. Negatifnya. Kemudian sawanan barang. Kira-kira menurut pembimbing jenengan atau jenengan dhewe ada satu hal yang sampean harus lakukan ora Mas kanggo menetralisir kuwi apa Mas? Yang pertama itu harusnya pembimbingnya itu tadi membantu. Yang kedua kalau si mediatornya ini mempunyai daleman sendiri, itu biasanya bisa menetralkan sendiri.
Ngenetralisir dhewe. Apa carane kaya apa, Mas? Pernafasan atau Ya benar benar. Pernafasan? Pernafasan bisa atau pakai doa-doa ruqyah bisa. Berarti salah satu mungkin persiapan yang harus jadi seorang mediumisasi atau mediator, dia kudu minim dibekali kaya mau Mas. Iya. Mesti itu ya. Dan yang kedua pembimbingnya juga harus membantu. Hmm. Tapi rata-rata yang di luar-luar pembimbingnya hanya mengeluarkan saja tapi enggak dibersihkan. Enggak ngewangi bantu menganu ngono Mas. Enggak. Tapi sampean tahu dari pengalaman tahu nggak Mas orang-orang karena mungkin sering dia jadi medium terusan dia agak koleng itu karena dia nggak iso ngeresi energi negatif yang tertinggal saka energi luar itu mau ora Mas? Ono apa ora? Ada. Ono sing ngantek gendeng gitu Mas? Atau lebih parah atau apa Mas? Lumpuh apa? Enggak sih, cuma apa? Pandangannya itu kosong terus. Saking seringnya dia dibuat mediator sama pembimbingnya. Oh, ngantek gitu ya dan Rafsan selama ini jenengan jadi medium sakti sebenarnya sampean atau pembimbing jenengan atau orang itu punya tujuan apa teman? Dimaksud apa tokoh? Terkadang ingin menguak sejarah seperti misalnya apa? Eyang Kuto Kartono Teman-teman. itu sejarahnya itu Eyang Kuto Kartono itu apa? Terus beliau itu dari kerajaan mana? Atau Terus masa lalu ini nah, gitu. Tapi ono masih arah dan tujuannya untuk kesembuhan ono ora? ada. Piye piye ceritanya waktu itu? Jenengan Itu narik orang sakit. ada iya yang sakit Nah. jadi orangnya itu apa kodamnya itu dimasukkan terus nanti tangannya itu gerak-gerak sendiri jadi yang sakit itu misal daerah perut dia terus tapi tangan ini terasa seperti mengeluarkan energi Oh. entah itu memakai energi saya entah itu Energinya dia sendiri. tapi kalau menurutku Hah? dia setengah-setengah memakai energi dia juga memakai energi saya juga. Jadi selama ini tujuan yang pernah sampean lakukan untuk mediumasi selama ini kan siji digunakan untuk mengungkap satu sejarah-sejarah ning nggone lokasi itu yang waktu itu dengan ning nggone Eyang Yudo Kardono itu. Lanjut yang kedua, di energi itu bisa digunakan untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan gitu Mas ya. Penyembuhan ada juga untuk mendeteksi pusaka. Mungkin beda kalau Mas. Menek aneh sampean maksudnya untuk itu beda kok Mas? Beda kok. Kalau Beda. senjata beda, beda. Beda biasanya. Kalau untuk penyembuhan itu ada sendiri penyembuhan, kalau mendeteksi pusaka itu ada sendiri. Biasanya. Jadi yang dimasukkan maksudnya ya Mas ya. Yang dimasukkan itu punya kelebihan macam apa gitu Mas ya. Dan pernah saya itu iya, Eyang Kudo Kardono itu saya masukkan ke tubuh saya itu seolah-olah beliau itu gerakkan tangan saya dan beliau itu narik pusakanya beliau narik itu saya kerasa Wujudnya seperti apa narik tali itu narik terus semakin berat akhirnya apa pusakanya dapat itu terasa. Gitu. Terus itu barang yang sampean tarik setelah tarik sampean tahu megang sampean kembalikan lagi atau dipasrahkan ke seseorang? Dipasrahkan ke seseorang. Tapi energinya dong Mas atau wujud benda Mas? Itu apa wujud goibnya saja. Oh goibnya saja. Belum sampai pada tataran dia bentuk material wujudnya Mas ya? Belum. Kalau itu biasanya ada ritual khususnya. Kalau mau wujud sampai wujudkan itu ya. Oke. Apa meneh kira? Apa meneh ada lagi Mas yang perlu disampaikan Mas? Masalah bab menjadi mediumisasi atau omongan-omongan kepada orang-orang yang ingin belajar menjadi mediumisasi. Kalau menurut saya sih kalau yang tidak percaya sama mediumisasi lebih baik coba dulu. Kalau benar-benar mediumisasi itu ada ya percayalah. Kalau belum mencoba ya nggak akan percaya selamanya. Tapi artinya juga
tidak disarankan bahwa setiap orang untuk bisa belajar ngono Mas ya. Tidak disarankan karena dapat merusak tubuh dan kerohanian kita dan pikiran kita. Dampak negatifnya banyak, positifnya sedikit. Tapi artinya anu Mas ya, minim salah satu pondasi dasar atau pagere awak itu seharusnya tuduh punya beriman yang sangat luar biasa Mas ya. Iya, harus logikanya harus kuat. Imannya kudu kuat karena ternyata informasi yang didapat kadangkala informasi yang menyesatkan Mas. Ya, benar. Kadang palsu. Makanya kita harus tetap hati-hati. Terusan nek menurut jenengan ketika orang-orang mau melakukan mediumisasi sebaiknya ono pendamping Mas ya. Ya, pendampingnya itu ya juga harus jeli juga. Bukan pendamping asal-asalan sehingga kudu sangat apa Mas jadi mau wicaksana kok kudu sangat waskito sekali gitu karena memang kini bermain pada dunia kegoiban gitu Mas ya. Bener. Mungkin ada lagi Mas yang bisa ngomong? Kalau menurutku sih mediator ya jangan dibuat main-main lah, kasihan yang mediatornya. Kalau sekiranya itu penting ya sekali atau 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya itu tidak penting hanya untuk kepentingannya si pembimbing ya lebih baik jangan lah, kasihan. Kedua belanya kasihan Mas juga. Artinya energinya juga kasihan, badan mediatornya juga. Yang kasihan sih hasilnya yang mediatornya. Mediatornya Mas, cenderung ke arah mediatornya. Iya aslinya. Kalau yang goibnya sih tambah seneng ya Mas. Tambah seneng. Mungkin gitu Mas ya. Iya. Nah, terus semoga apa yang dilakukan ada acara mediator atau apa, semoga menjadikan itu keteguhan iman ini tambah luar biasa ya, bahwa memang hidup kini iki memang ono dunia di luar diri kita. Ya goib itu Mas ya. Berdampingan. Kita ini hidup di dunia itu berdampingan dengan yang goib. Dengan goib. Andai kata hijab kita dibuka, kita bisa melihat yang goib-goib. Dunia ini padat. Padat iya Mas. Ya berdampingan sama sangat goib. Mana itu memang satu kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa membuat satu ciptaannya wis tertoto koyong ini Mas ya. Benar-benar. Mungkin sementara ngono Mas ya. Mas Erik ya. Matur suwun atas waktunya. Mungkin mbak teman-teman yang lain mungkin ini besok kapan-kapan iso lagi ngomong-ngomong lagi dengan tema yang lain dengan Mas Erik. Terus buat kawan-kawan yang lain yang ingin berbagi Mas ya, berbagi cerita dan pengalaman. Niate dhewe ora ngejak apa lebih baik atau gegeran, silakan ditulis di komen. Nah, sesuk bisa ngobrol apa meneh, gawe video bersama tentang Mas Erik. Jangan lupa subscribe. Mungkin ngono, matur suwun Mas Erik ya. Nek kurang lebih seperti itu, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pangestu rahayu.